semuanya. Hai. Welcome back with me, Teacher Lisbeth. Now we are going to study about thematic. But before we start our lesson for today, don't forget for all of my students, prepare your heart, prepare yourself, and also prepare your book. We want to study about thematic, that is about also the time, right? But before that, let's pray first. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now we want to start our lesson for today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Okay, now let's start our lesson for today. Today we are going to learn that is from subtema 2 ya. Hari ini kita akan pelajari di subtema 2, yaitu pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita belajar yang pembelajaran ketiga, kira-kira anak teacher udah baca bukunya sebelum teacher jelasin? Udah baca buku belum? Di pembelajaran 3 nih? Pasti belum. Oke, jadi anak-anak teacher tetap ya dipelajari bukunya walaupun sebelum teacher jelasin, kamu udah buka bukunya duluan. Jadi ketika teacher menjelaskan kamu sudah mulai paham. Oke. Now let's see. Nah, kita boleh perhatikan buku kita. Di situ ada percakapan antara Tony dan Ibu. Nah, di sini kita diminta untuk memperagakan. Ayo peragakan. Nah, di sini percakapan ini boleh kamu peragakan dengan siapa saja boleh. Dengan ayah kamu boleh, ibu kamu boleh, abang kamu boleh, kakak, adik, atau siapa saja yang ada di rumah kamu boleh diperagakan. Jadi nggak harus sama ibu, nggak harus sama ayah, tapi siapa saja boleh. Nah, kita peragakan sama-sama ya. Oke. Tony lekas mandi, Nak. Ini sudah pukul 4 sore. Sebentar lagi, Bu. Tony sedang merapikan piala dan medali. Wah, rajin sekali anak ibu. Barang-barang di kamar sebaiknya disimpan dengan rapi. Supaya lebih awet ya, Bu. Betul, Tony. Selain itu, barang yang berceceran di lantai dapat membahagiakan jika terinjak. Oh iya ya, Bu. Nah, itu kita sudah peragakan percakapannya. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa kamu temukan? Oke, nah dari percakapan ini kita bisa menemukan ada banyak tanda titik. Nah, penggunaan tanda titik hari ini kita pelajari ada 2 cara penggunaan tanda titik. Nah, penggunaan tanda titik yang pertama yaitu bahwa tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, kemarin juga kita udah pernah pelajari di tema yang sebelumnya tentang kalimat berita. Masih ingat kan anak-anak teacher kalimat berita itu seperti apa? Ya, seperti apa dong? Nah, kalimat berita itu maksudnya ada sesuatu yang harus kita sampaikan, harus kita beritakan, harus kita beritahu kepada seseorang. Nah, dan pastinya kalimat berita tersebut harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, penggunaan tanda titik yang pertama tadi, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, yang seperti apa itu, teacher? Nah, itu dia. Yang kedua adalah tanda titik digunakan pada angka penunjuk waktu. Nah, ini adalah cara dua penggunaan tanda titik. Jadi hari ini kita pelajari 2 cara penggunaan tanda titik. Tadi untuk kalimat berita dan juga untuk penunjuk waktu. Oke. Nah, kita pelajari yang pertama. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Contohnya nih,
Contohnya dari yang sudah kita baca tadi, percakapan tadi. Tony sedang merapikan piala dan medali. Nah, ini adalah contoh kalimat berita. Nah, diberitahukan bahwa Tony sedang merapikan piala dan medali. Nah, kita lihat kalimat berita ini dia diakhiri dengan tanda titik. Dan tetap diingat, ketika membuat sebuah kalimat, kamu harus perhatikan selalu huruf kapital atau huruf besar. Nah, di sini ada huruf besar atau huruf kapital. Nah, ini adalah contoh tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Jadi ini merupakan contoh dari kalimat berita. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan pelajari juga tentang kalimat berita. Nah, penggunaan yang kedua, tanda titik digunakan pada angka penunjuk waktu. Nah, contoh nih. Ini sudah pukul 4.00 ya. Ini pukul 4. Pukul 4 sore. Nah, penggunaan tanda titiknya juga untuk menunjukkan waktu. Nah, ketika kita menuliskan waktu, pukul berapa, jangan lupa kamu harus menggunakan tanda titik di tengah nih. Ya, itu untuk penunjuk waktu. Jadi bukan tanda koma, bukan tanda seru, bukan tanda tanya, tapi tanda titik untuk penunjuk waktu. 04.00. Oke? Paham ya? Oke, thank you. Nah, sekarang teacher mau bertanya. Pukul berapakah kamu bangun tidur? Tuliskan dalam bentuk kalimat. Tuliskan. Oke, contoh nih. Saya bangun tidur pukul 6 pagi. Nah, ini adalah kalimat yang menunjukkan ada waktunya. Nah, ini kalimat untuk menunjukkan waktu bahwa dia pukul berapa bangun tidur. Nah, ketika menuliskan waktu, dia harus menggunakan tanda titik di tengah nih. Oke? Nah, yang selanjutnya ayo mengamati. Kita sekarang menari. Nah, kamu boleh praktekkan bagaimana cara kamu menari. Nah, di sini juga ada posisinya. Nah, ayo melakukan gerak tari seperti contoh berikut. Nah, perhatikan Nina nih. Nah, di sini yang pertama adalah level rendah. Nah, gerak tari level rendah dilakukan sambil duduk. Nah, kemudian gerak tari level sedang dilakukan sambil berlutut. Nah, gerakan tangan kamu boleh buat sesuai yang kamu inginkan. Nah, di sini level tinggi dilakukan sambil berdiri. Nah, itu dia contoh gerakan tari. Nah, sekarang kita berhitung yuk. Nah, kita masih belajar tentang waktu. Nah, pertanyaannya adalah, kita perhatikan ya, Tony mulai merapikan kamar pukul 2 siang. Pukul 2 siang itu dalam waktu 24 jam berapa ya? Oke, good. 14.00. Oke, itu jam 2 siang ya. Ia merapikan kamar selama 2 jam. Nah, pukul berapakah Tony selesai merapikan kamar? Nah, tadi dimulai pukul 2. Dia lamanya merapikan kamar 2 jam. Kira-kira selesainya pukul berapa ya? Kita perhatikan yuk. Nah, tadi mulai dia merapikan kamar pukul 2 ya, pukul 2 siang. Nah, dia lama kegiatan yang dia lakukan selama 2 jam. Berarti kalau dikatakan selama 2 jam, berarti berapa kali dia bergeser? Berapa angkakah bergeser dari angka 2 ini? Berarti kita lihat yuk. Nah, di sini dia pukul 2, dia mulai tadi
selama 2 jam. Berarti bergeser 2 kali. Nah, kita hitung ya. 1, 2. 1, 2. Jadi dia kan merapikan selama 2 jam katanya. Jadi selesainya pukul berapa? Ya, pukul berapa yuk? Dari pukul 2 ke pukul 4 ini berapa kali bergeser? 2 kali. Berarti berapa jam berapa? Berarti pukul berapa dia selesai? Oke, that's right. Pukul 4. Nah, jarum pendek bergerak 2 angka. 2 jam setelah pukul 2 adalah pukul 4. Jadi, Tony selesai merapikan kamar pukul 4 sore atau 16.00. Paham? Nah, sampai di situ paham. Lalu, berapa menit lamanya Tony merapikan kamar? Berarti 2 jam itu berapa menit? Oke, kita lihat yuk. Nah, dikatakan berapa menit? 2 jam itu sama dengan 2 kali 60 menit. Nah, 1 jam kan 60 menit. Harus diingat ya. Berarti kalau 2 jam berarti 2 kali 60 menit. Sama dengan 60 menit tambah 60 menit sama dengan 120 menit. Oke, paham ya? Gimana kalau 3 jam? Berapa menit kalau 3 jam? Ya, kamu tinggal kalikan aja. Berarti 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit. Kalikan aja 3 kali 60. Berarti itu berapa? 60 menit ditambah 60 menit ditambah 60 menit sama dengan 180 menit. Dan selanjutnya 4 jam berapa menit? Kemarin juga kita udah pelajari ya. Jadi ini anak-anak teacher harus cepat mengingat perkalian ya. Jadi kalau misalnya teacher tanya 5 jam berapa menit? Nah, kamu tinggal kalikan aja 5 dikali 60. Kira-kira seperti itu, oke? Nah, yang selanjutnya nih, adik mulai belajar naik sepeda pukul 8. Adik belajar naik sepeda selama 3 jam. Pukul berapakah adik selesai belajar naik sepeda? Kalau 3 jam bergeser berapa angka? Ya, bergeser 3 angka. Kita lihat yuk. Nah, adik tadi mulai belajar naik sepeda pukul 8. Adik belajar naik sepeda selama 3 jam. Berarti kita bergeser 3 angka dari angka 8. Nah, berapa kira-kira? Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Berarti pukul berapa adik selesai belajar naik sepeda? Yes, that's right. Pukul 11. Oke, clap your hands. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Nah, tugas kamu anak-anak teacher nanti diperhatikan halaman 38 dan juga halaman 39 dikerjakan ya. Semoga anak-anak teacher boleh mengerjakannya dan sudah paham pastinya. Oke? Nah, until here our meeting for today. For all of you my students, I miss you all. And don't forget you should be stay at home dan juga tetap jaga kesehatannya ya nak ya. Sampai sini pertemuan kita. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Goodbye.